Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Johariah. Di sini saya akan mempresentasikan dari review materi, review jurnal dari materi sebelumnya atau tugas sebelumnya pada UAS kali ini. Dari review tugas sebelumnya, saya mereview 2 jurnal. Untuk jurnal yang saya jadikan PPT ini yaitu tentang harga pokok pesanan yang dari salah satu jurnal, yaitu perhitungan harga pokok pesanan dengan metode pendekatan full costing, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Siti Johariah, dengan kelas MJ503 dengan NIM 240201020405. Untuk latar belakangnya sendiri, latar belakang harga pokok pesanan yaitu harga pokok pesanan adalah harga pokok digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, menurut Sujarwi Weni 2019. Dalam metode harga pesanan, terdapat pendekatan dalam metode menelusuri biayanya, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung seluruh biaya yang melekat pada produk, baik produk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik sifatnya variabel maupun tetap, menurut Purwanto dan Wartini 2020. Kontribusi penelitian. Informan penelitian adalah Saudara Rahmat, pemilik dari Bengkel Las. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dilakukan kepada Saudara Rahmat dengan waktu yang berbeda. Selain wawancara, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui dokumen atau arsip dari perusahaan, menurut Andritama et al. 2020. Dari penelitian tersebut ada hasilnya, yaitu hasil penelitiannya. Yang pertama, pengambilan data penelitian dilakukan di bengkel dan rumah Saudara Rahmat di Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bengkel Las Saudara Rahmat merupakan bengkel warisan dari ayahnya yang telah meninggal, yang beroperasi sejak tahun 1990-an. Berikut adalah alur kerjanya. Yang pertama, bengkel tersebut menegosiasikan pesanan, kemudian menerima pesanan yang telah dinegosiasikan. Pesanan yang telah dinegosiasikan dikonfirmasi ke tenaga kerja atau ke pelayannya dari bengkel tersebut, orang-orang bengkel tersebut. Kemudian pesanan dicek pemesanan bahan bakunya. Kemudian selanjutnya proses produksi dan akhirnya barang menjadi jadi. Hasil penelitiannya yang kedua, dalam menentukan harga pokok produksi, perusahaan hanya memperhitungkan biaya langsung seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Berdasarkan pengalaman perusahaan, menentukan harga jual dengan markup sebesar 50% dari perkiraan harga pokok produksi. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan harga produk yang dipesan untuk menentukan harga jual. Penelitian ini akan mengambil salah satu proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan, yaitu membuat kontainer sampah yang dipesan oleh Aruna Hotel. Penelitian ini akan membandingkan harga pokok produksi yang ditentukan oleh perusahaan dengan harga pokok produksi yang ditentukan oleh peneliti dengan pendekatan metode full costing dari ayahnya yang telah meninggal, yang beroperasi sejak 1990-an. Dari hasil penelitian ini, harga pokok pesanan versi penelitian sebesar 28.225.224 rupiah, yang telah terdiri dari bahan baku langsung 20.900.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.400.000, biaya overhead pabrik sebesar 2.925.024 rupiah,
sedangkan harga pokok pesanan versi perusahaan sebesar Rp28.076.000 yang terdiri dari bahan baku overhead pabrik sebesar Rp2.776.000. Pendekatan harga pokok pesanan versi hasil penelitian dengan versi perusahaan terdapat pada biaya overhead pabriknya yang berbeda. Perusahaan tidak memasukkan beban penyusutan pada aset yang dimiliki. Harga jual yang ditawarkan perusahaan adalah 35 juta per kontainer sampah. Satu kontainernya itu adalah harganya 35 juta. Laba perusahaan yang dihitung perusahaan kelihatan lebih tinggi, yaitu sebesar 6.924.000 dibanding dengan perhitungan laba perusahaan versi hasil penelitian sebesar 6.774.754,5 rupiah. Hal ini dikarenakan harga pokok pesanan yang dihitung perusahaan lebih kecil dibanding harga pokok pesanan dari hasil penelitian. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan harga pokok pesanan perusahaan didasarkan atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhitungannya adalah harga pokok pesanan dihitung perusahaan sebesar Rp28.225.024,5, sedangkan perhitungan dari hasil penelitian sebesar Rp28.076. Terdapat selisih sebesar Rp149.242,5, di mana selisih ini diakibatkan oleh beban penyusutan yang tidak dihitung oleh perusahaan, sehingga harga pokok pesanannya lebih rendah dari perhitungan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran agar perusahaan sebaiknya melakukan pencatatan, pengelompokan, dan melakukan perhitungan atas aset yang dimiliki. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui masa penggunaan, beban penyusutan, dan nilai aset secara up-to-date. Dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa barang yang bila habis pakai atau ada penyusutan dari barang-barang tersebut, karena setiap barang tidak semuanya ada penyusutan, tapi untuk bengkel sendiri pasti ada barang-barang yang akan menyusut. Contohnya barang yang habis pakai atau barang yang penyusutannya itu memakan waktu atau bertahun-tahun. Karena hal tersebut, contohnya salah satu bengkel atau beberapa perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyusutan tersebut, sehingga biayanya akan lebih up to date atau lebih akurat. Segitu saja dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata atau salah dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.